Persiapan jelang gelaran MotoGP seri kedua di sirkuit Mandalika Lombok Tengah terus dilakukan. Tugas memeriksa lintasan keamanan dan uji teknis trek untuk memastikan sirkuit optimal digunakan. Penyelenggara kejuaraan MotoGP tim Dorna Sport kemarin memeriksa keamanan lintasan dan uji teknik trek jelang sesi latihan Jumat. 3 mobil inspeksi berkeliling lintasan sepanjang 4,31 km. Setelah menjalankan rekomendasi Dorna untuk mengaspal ulang sirkuit, tim MGPA ini optimistis trek balapan dunia ini telah memenuhi syarat sebagai bukti keamanan dan juga kelayakan. Dan juga banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pembalap, salah satunya adalah lari-lari pagi. Yang mereka ini terkesan sekali loh dengan sirkuit Mandalika. Karena apa? Ini satu-satunya sirkuit yang berada tidak di tengah kota, di pusat kota, tapi ada di pesisir. Benar sekali. Jadi selain lari pagi, berolahraga, ternyata para pembalap ini membeli pulsa, membeli oleh-oleh, pernak-pernik Lombok. Iya, katanya gitu, Vi. Oke, ada enaknya pagi ini kita sapa sama pemangku kewilayahannya ya. Kalau tadi kan tim Dorna ngecek di dalam nih. Nah, tapi pemangku kewilayahan juga perlu juga kita dengarkan juga keterangannya. Sudah ada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Selamat pagi, Pak Gubernur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Linda. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Gub. Juga nanti ada rekan kita nih, Herman Zuhdi yang akan mengabarkan dari Mandalika, Lombok Tengah ya. Ya. Pak Gub, langsung saja. Bagaimana kesiapan hari ini yang menjadi salah satu hari agenda dari 3 hari berturut-turut di sana? Ya, kami tentu merasa sangat bahagia. Mudah-mudahan tidak ada aral merintang sehingga hari ini kita mulai event MotoGP. Dan sejauh ini persiapan dan koordinasinya sangat baik ya, semuanya on the right track. Terima kasih sekali lagi pada Pak Jokowi yang khusus menugaskan mantan Panglima TNI Pak Hadi untuk sehari-hari bersama kami di sini sehingga berbagai kesulitan, berbagai hambatan masalah itu selesai dengan hadirnya beliau hampir 24 jam bersama kami di NTB. Jadi persiapan pemerintah pusat yang kebetulan aja sebenarnya NTB ini ketempatan ya acara, tapi sinergi pemerintah pusat, Pak Presiden, kemudian para menteri, pimpinan BUMN kita, terutama Menteri PU, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata luar biasa. Sehingga betul-betul cara berpikir tidak biasa dari Pak Jokowi untuk mendatangkan pengunjung benar-benar kami rasakan manfaatnya. Dan alhamdulillah kemarin, nah, walaupun euforia masyarakat begitu tinggi, bukan hanya di NTB tapi di seluruh Indonesia, tapi kami tetap mengelola harapan ini dengan baik. Dan kemarin Kepala BNPB memastikan bahwa Lombok, Nusa Tenggara Barat, walaupun kita semua sedang berada di tengah pandemi, tapi insya Allah aman untuk ketempatan tuan rumah dari MotoGP. Dan NTB merupakan satu-satunya provinsi di luar Jawa Bali yang levelnya level 1. Ya, Pak Gubernur, ini kan event besar begitu ya, yang hadir juga pebalap-pebalap yang memang sudah sering berada di event internasional. Nantinya rangkaian acaranya akan seperti apa dan kendala-kendala yang seperti kemarin ada komplain dari para pebalap mengenai sirkuitnya, apakah semua sudah clear, Pak? Dan kita beruntung ya, sebelum event puncak MotoGP tanggal 18, 19, 20 Maret ini, kita punya pengalaman tahun kemarin bulan November menjadi host dari World Superbike. Nah itu ketika sirkuitnya sudah sempurna, tapi lingkungan sekitar sirkuit masih dalam pengerjaan dan pembangunan. Nah semua feedback konstruktif dari pembalap, kemudian kru dan lain-lain itu kita gunakan untuk memperbaiki sirkuit Mandalika ini. Yang begitu juga masukan dari Pak Presiden ingin bahwa Mandalika ini bukan hanya menjadi sirkuit terindah di dunia, tapi lingkungan yang melingkupinya juga harus menjadi yang terbaik di dunia. Sehingga destinasi Beyond Bali yang indah itu betul-betul menjadi nyata di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Nah kita juga beruntung sebelum puncak event pada hari ini, itu kita ketempatan bulan Februari kemarin sebagai host dari pre-season atau pramusim. Ketika pembalap MotoGP merasakan lintasan ini, ada feedback tentang aspalan yang belum sempurna, ada kerikil yang atau debu yang masih berterbangan, karena memang di sekitar sirkuit kemarin itu masih ada pembangunan untuk penyempurnaan. Sehingga tidak mengherankan kalau ada hujan, ada angin, debu-debu itu masih ada. Tapi alhamdulillah karena pengaspalan dengan kecanggihan teknologi dalam sehari 2 hari bisa selesai. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh para pembalap kemarin telah disempurnakan oleh BUMN kita pada PP. Luar biasa kerjanya, dan saya kira ini menunjukkan bahwa di tengah pandemi all facilities dengan teknologi yang kita punya mampu menghidangkan
sirkuit yang standarnya standar internasional bahkan kelas dunia. Ya, kita sama-sama juga mendoakan dari jauh sini ya Pak Gubernur agar kondusivitas tetap terjaga, baik itu cuaca ya kan dan juga keamanan. Tapi kalau misalnya bicara soal keamanan dan kenyamanan, keamanan ini mungkin perangkat aparat hukum ataupun juga petugas yang bertugas. Kalau kenyamanan masyarakat Nusa Tenggara Barat umumnya bagaimana? Kalau nyaman ya memang dari apa yang kita inginkan ya kita salah satu yang kita inginkan bahwa NTB itu harus menjadi lingkungan yang aman dan menyenangkan buat pengunjung, visitors. Tapi kita pada saat yang sama juga membahagiakan warga sendiri. Oleh karena itu sense of belonging dari event ini sudah disosialisasikan sejak lama keberadaannya. Memang terkendala kemarin itu masalah COVID ya. Tapi alhamdulillah dengan COVID ini juga sinergi antara Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, kemudian Kabupaten Kota, kemudian Kepolisian, TNI, Binda, dan lain sebagainya itu jadi kompak kejaksaan semua. Jadi karena ada corona, karena Pak Presiden hanya memberikan lampu hijau terselenggaranya event ini kalau vaksinasi dosis kedua itu minimal 80%. Ini nggak gampang. Oleh karena itu terima kasih pada teman-teman TNI, teman-teman polisi, kemudian dari Binda yang tanpa kenal lelah bersamaan dengan tenaga kesehatan kami itu mengunjungi hampir semua kecamatan, semua desa, memastikan bahwa dosis kedua ini minimal 80%. Dan alhamdulillah kerja keras ini berbuah manis, sehingga mudah-mudahan momen optimis hari ini bisa kita rayakan sebaik. Amin. Amin. Ya harapannya acara berjalan lancar Pak Gubernur, kemudian juga ini menjadi sorotan dunia, semoga juga menarik pariwisata, kemudian mengembangkan juga dari ekonomi di daerah sana ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sangat terasa. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Oke, ini Herman Zudi juga kita akan dengarkan ya laporannya seperti apa nih langsung dari Mandalika Lombok Tengah. Bagaimana Herman Zudi pagi ini? Aktivitas apa yang berlangsung di sana? Baik Arif dan juga pemirsa dapat kami kabarkan bahwa memang hari ini menjadi hari pertama gelaran MotoGP seri kedua di Indonesia pada tanggal 18 hingga 20 mendatang. Dan hari ini sirkuit Mandalika telah siap untuk menggelar sesi latihan yang diperkirakan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Sejauh ini semua unsur yang terlibat di dalam perhelatan akbar ini telah berada di posisi mereka masing-masing, termasuk diantaranya di belakang saya ini di lokasi penyekatan di darat Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di sini menjadi lokasi atau lokasi penyekatan pertama yang nantinya akan membagi penonton apakah memiliki tiket dari parkir timur atau parkir barat. Sejak pagi tadi petugas di sini, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan unsur lain sudah berada di sini dan melakukan penyekatan dan tampak sudah sangat ramai dari tadi kendaraan yang lalu lalang menuju area parkir barat dan parkir timur. Mereka diberikan stiker khusus untuk apakah mereka bisa terus lanjut ke sirkuit Mandalika atau tidak jika tidak memiliki tiket dan stiker khusus mereka diminta untuk kembali. Sejauh ini memang cuaca di sirkuit Mandalika di area sekitar sirkuit Mandalika setelah sempat tadi diguyur hujan ringan dan cukup lebat, saat ini sudah kembali cerah dan beberapa titik terpantau juga awan masih terlihat, namun khususnya di area sirkuit Mandalika sudah kembali cerah dan matahari sudah terlihat. Demikian Arif. Herman Zudi melaporkan langsung dari Mandalika NTB, terlihat walaupun gerimis mengundang, Vi. Waduh. Maksudnya semoga nanti cerah gitu ya, lancar lah acaranya. Hampir saya melantunkan satu lirik lagu loh tadi loh. Herman Zudi, simpan tenaga Anda dan semangat Anda juga ya, karena Anda akan bertugas selama 3 hari nih mengawal Mandalika. Sampai nanti hari puncaknya ya. Luar biasa.